Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihi lima ukhlik wa khatimi lima sabak, nasyiril haqqi bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingganya alhamdulillah kita semua di pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat berupa bisa bangun pagi, sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu ibadah yang begitu nikmat, yang begitu indah, yaitu ibadah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan tentunya nikmat bisa menikmati beraktivitas di pagi hari. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah Al-Fakir Kang Ipin masih biasa seperti biasa di Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul, serta bersama para santri biasa setiap pagi selesai melaksanakan sholat subuh kita kumpul bersama untuk mengaji, untuk belajar bersama, belajar Al-Quran, dan tentunya belajar menuntut ilmu agar diri kita senantiasa menjadi santri-santri, agar diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa berakhlakul karimah, senantiasa menjadi orang-orang yang berilmu, yang berpengetahuan agama. Itu yang terpenting, yang perlu kita senantiasa syukuri, perlu yang senantiasa kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi setiap pagi kita usahakan untuk selalu bisa bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka kalau kita berbicara tentang masalah bangun pagi, bangun di waktu pagi boleh dikatakan bagi umat Islam adalah hukumnya wajib. Jadi ingat ya, bangun di waktu pagi, di waktu subuh, terutama di waktu subuh, bagi umat Islam adalah wajib. Kenapa dikatakan hukumnya wajib bagi umat Islam, terutama yang sudah balik, yang berakal, yang sudah dewasa, yang sudah dikenakan hukum mukallaf? Maka dia wajib untuk bisa bangun pagi. Kenapa wajib? Karena di situ ada satu ibadah yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim, yaitu sholat subuh. Sholat subuh ini tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalau sudah besar, sudah dewasa, dia berakal, dia Islam, maka wajib setiap pagi dia bangun minimal untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena ingat, sholat itu merupakan ibadah yang paling utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Maksudnya sholat yang tidak boleh kita tinggalkan adalah sholat fardu yang 5: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, subuh ini berada di waktu pagi. Maka yuk biasakan diri kita untuk senantiasa bisa bangun di waktu pagi, terutama di waktu subuh, untuk melaksanakan salah satu ibadah yang memang wajib kita kerjakan dalam keadaan apapun, dalam sesibuk apapun, dalam sengantuk apapun, yaitu ibadah subuh. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa bangun di waktu pagi, maka akan menjadi kenikmatan tersendiri karena sudah terbiasa. Karena sesuatu itu harus dibiasakan terlebih dahulu, harus dipaksakan terlebih dahulu. Apapun itu semua urusan, baik ibadah, baik muamalah, hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama manusia, ya awalnya harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Memang awalnya mungkin merasa tidak nyaman, mungkin awalnya merasa jenuh, mungkin awalnya tidak nikmat. Tapi kalau awalnya dipaksakan, nanti kelamaan akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi kenikmatan rutinitas yang ya manfaatnya akan kita rasakan sendiri, termasuk bangun di waktu pagi, di waktu subuh sendiri. Karena kita tahu sendiri bahwa banyak orang yang lalai itu di waktu pagi, di waktu subuh.
Kadang mereka asik bergadang di waktu malam, tapi mereka lupa, mereka lalai bablas ya, pagi jadi buat tidur, buat istirahat. Jam segini nih, ini jam sekitaran jam setengah 6, ini masih banyak orang-orang yang masih tertidur lelap. Mohon maaf, bahkan mungkin belum melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Ya karena mohon maaf, mereka asik mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu mengikuti nafsu ngantuknya, nafsu mau tidurnya. Padahal nafsu itu memang harus kita lawan, harus kita cegah, harus kita sterilkan agar tidak mengarah ke dalam ke hal yang negatif, ke dalam kemaksiatan, ke dalam hal yang sebenarnya menjerumuskan diri kita ke hal yang tidak baik. Jadi ya Al-Fakir ya bersama para santri di Pondok Pesantren Al-Hadid mengajak kepada teman-teman dimanapun berada, yuk biasakan, paksakan diri kita untuk senantiasa kalau di pagi hari kita bangun ya minimal kita laksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Bagus-bagusnya ya kita kerjakan secara berjamaah. Kita tidak melarang yang namanya bergadang, boleh-boleh saja. Tidur malam boleh-boleh saja. Tetapi ingat, jangan pernah jadikan alasan bagi diri kita untuk tidak bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya minimal sholat subuh sendiri ya nggak apa-apa, yang penting bangun. Jadi ingat ya rumusannya, jangan pernah jadikan alasan bergadangnya kita ya, lembur malamnya kita, melek malamnya kita, jangan sampai kita jadikan alasan diri kita tidak bangun di waktu subuh, di waktu pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Apalagi bagusnya setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti ngaji, baca Al-Quran, kemudian kita belajar bagi para pelajar ya, atau hanya istilahnya duduk-duduk santai, bercengkrama, ngobrol-ngobrol bersama keluarga ya, bersama istri, bersama anak ya, sambil menikmatin kopi, segelas kopi, sambil menikmatin sarapan, sambil menikmatin gorengan. Wah, itu hal yang sederhana tapi insya Allah kemanfaatan suasana itu akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit pembahasan tentang masalah bangun di waktu pagi. Kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya konsep atau rumusan dalam berbuat baik, dalam beramal soleh itu adalah ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dalam diri kita ada niatan berbuat baik, dalam diri kita ada niatan untuk beramal soleh, maka segerakan, jangan ditunda-tunda ya. Agar apa? Agar kemanfaatan dari perbuatan baik yang kita lakukan, kemanfaatan dari amal soleh yang kita lakukan itu bisa segera, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ingat ya, rumusannya adalah ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus dalam berbuat baik, dalam beramal soleh. Jangan ditunda-tunda, segerakan. Agar apa? Ya tadi itu, manfaat dari amal soleh, manfaat dari perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang nanti yang akan mendapatkan kemanfaatan atau keutamaan dari amal soleh, dari perbuatan baik yang kita lakukan. Karena kalau kita berbicara tentang perbuatan baik, tentang beramal soleh, kalau kita sudah niat saja, terletak dalam hati kita untuk melakukan perbuatan baik, itu ada pahala, ada keutamaan dari Allah, nilai plus dari Allah yang dapat kita rasakan. Itu baru niat saja. Jadi kalau kita ada kertek nih, tek, aku pengen baca Al-Quran, tek, aku ingin membantu tetanggaku, tek, aku ingin sedekah subuh, tek, dalam hati itu ada keinginan untuk menolong orang lain, itu sudah dapat
nilai pahala satu dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi langsung dilaksanakan, langsung disegerakan, langsung dieksekusi, maka pahala itu akan, nilai plus dari Allah akan berlipat ganda. Apalagi ketika orang yang yang mendapatkan manfaat dari amal soleh, dari perbuatan baik yang kita lakukan, sudah bisa merasakan amal solehnya, bisa merasakan nikmatnya dari perbuatan baik yang kita lakukan, maka nilai plus pahala yang akan kita dapatkan. Jadi perbuatan baik itu manfaatnya bukan buat diri kita sendiri, tetapi bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka yuk jadi orang yang baik, jadi orang yang selalu menebarkan kebaikan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena menjadi orang baik itu adalah perintah Allah. Menjadi orang soleh adalah perintah Allah. Maka kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, sebagai makhluk yang paling sempurna, ayo yuk usahakan diri kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang selalu menebarkan kebaikan. Apapun yang kita bisa, yuk tebarkan kebaikan. Tidak rugi kok menjadi orang yang baik, tidak rugi menjadi orang yang soleh. Kalau kita menjadi orang yang baik, itu nanti manfaatnya akan kembali kepada diri kita, dan faedahnya jelas. Diri kita akan disayang Allah, diri kita akan dicintai Allah, diri kita akan nanti di yaumil akhir nanti akan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hidup di dunia kita akan disenangi atau disayang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka sekali lagi, dalam beramal soleh, dalam berbuat baik, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Kita segerakan, jangan tunda-tunda. Agar apa? Agar orang-orang yang ada di sekitar kita bisa cepat mendapatkan kemanfaatan yang dapat kita rasakan, yang dapat kita alokasikan dari manfaat berbuat baik, beramal soleh tersebut. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini tidak boleh henti-hentinya senantiasa melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, terutama melibatkan Allah dalam perbuatan soleh kita, dalam perbuatan baik kita. Jadi kita niat berbuat baik, niat beramal soleh itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik, kita mau melakukan sesuatu itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau poin satu ini kita kerjakan, apa-apa yang kita kerjakan kita niatkan karena Allah, maka yakinilah Allah akan membersamai kita, Allah akan selalu menyertai kita. Aktivitas kita senantiasa dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita lakukan itu semata-mata memang atas alur jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan hati kita bersih itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti sifat-sifat hati kita, penyakit hati kita itu tidak terlibat dalam diri kita, ya, tidak terlibat dalam diri kita. Jangan sampai nanti kita berbuat baik karena manusia. Jangan sampai kita melakukan amal soleh itu karena pengen sanjungan dari manusia, pengen dinilai, disanjung-sanjung, di disanjung, pengen di di alam, pengen pengen disanjung, pengen di alam, pengen dapat nilai plus dari manusia. Jangan, karena itu adalah penyakit-penyakit hati yang nantinya itu semua adalah merusak hati kita. Itu semua merusak amal saleh yang kita kerjakan, merusak perbuatan soleh yang kita kerjakan. Maka poin yang kita perhatikan itu ya, ketika kita niat beramal soleh, ketika kita niat berbuat baik, itu kita niatkan karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ikhlas bahasa kasarnya, ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita ikhlas dalam beramal soleh, dalam berbuat baik, maka yakinilah amal baik kita itu akan bernilai manfaat buat diri kita dan bernilai plus-plus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu ya, nilai manfaat, nilai plus dalam diri kita, jelas kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nilai plus yang dari amal soleh kita, dari perbuatan baik kita terhadap orang lain adalah bisa memanfaatkan apa yang kita kerjakan, apa amal soleh yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain, mereka akan mendapatkan manfaatnya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ya Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat rumusannya nih, terutama bagi orang-orang Islam, terutama bagi seorang muslim yang mengagungkan Allah, yang mengesahkan Allah, yang Islam sebagai agamanya dan Allah sebagai Tuhannya. Ingat bahwa Allah sebagai Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membenci kita. Jadi kalau ada orang yang beranggapan aku ini ditinggalkan Allah, aku ini ditinggalkan Tuhan, Tuhan tidak sayang terhadap diri kita, Tuhan tidak sayang kepadaku, Tuhan benci terhadapku, itu anggapan yang salah kaprah. Itu anggapan manusia-manusia yang dangkal otaknya, yang hatinya picik, yang pikirannya itu sempit, yang beranggapan bahwa Allah itu tidak sayang terhadap hamba-hambanya, terhadap diri kita, bahwa Allah itu benci, bahwasanya Allah itu meninggalkan kita. Itu adalah pikiran orang-orang yang picik, yang perlu ngaji lagi, yang perlu menuntut ilmu lagi. Karena apa? Rumusannya itu Allah itu akan selalu membersamai hamba-hambanya, akan membersamai makhluknya. Dan Allah itu tidak akan pernah benci, tidak akan marah, tidak akan meninggalkan diri kita. Bahkan ketika kita maksiat pun, ketika kita menjadi manusia yang penuh dengan maksiat, penuh dosa, itu pun Allah masih menunggu diri kita agar diri kita itu kembali kepada Allah. Ketika diri kita menjadi pendosa, ketika kita menjadi ahli maksiat, ketika dosa kita bercampur, lebat, banyak, bahkan dikatakan kalau dosa kita pun bagaikan luasnya bumi, luasnya lautan, Allah itu masih menunggu kita, masih membersamai kita, masih istilahnya menunggu kapan lo tobat, kapan lo datang kepadaku untuk bertobat, minta ampun kepadaku. Itu Allah, itu Allah. Bahkan sebesar apapun dosa kita, Allah masih mengampuni kita, Allah masih menunggu tobat kita. Jadi jangan pernah beranggapan bahwasanya Allah itu akan meninggalkan kita, Allah itu akan membenci kita. Itu pemikiran orang-orang yang salah kaprah, itu pemikiran-pemikiran setan yang perlu kita tinggalkan ya. Karena apa? Ingat, Allah itu akan selalu menyayangi kita, akan selalu dekat dengan kita, akan selalu menunggu kehadiran kita untuk mendekat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika manusia sudah membenci kita, bahkan ketika manusia sudah menghindari kita, bahkan ketika orang-orang yang ada di sekitar kita sudah sudah benci, sudah tidak suka dengan kita, sudah meninggalkan kita karena perbuatan kita, karena perilaku kita, karena keegoisan kita, karena kesombongan kita, tetapi Allah tetap dekat dengan kita, tetap menunggu diri kita agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok Kang Ipin bisa berbicara seperti itu, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkanmu, bahwa Allah tidak akan membencimu, bahwa Allah tidak akan menjustis dirimu? Adalah orang yang jelek, adalah orang yang hina, adalah orang-orang yang senantiasa ahli maksiat, ahli dosa. Yang penting kita mau dekat dengan Allah, yang penting kita mau mendekat kepada Allah, yang penting kita mau menyebut asma Allah, yang penting kita mau berzikir kepada Allah, yang penting kita taubat, menyesal atas perbuatan-perbuatan kita, Allah akan merangkul kita, Allah akan memeluk kita. Kenapa bisa berbicara seperti itu? Karena jelas di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan sendiri, Allah sudah berfirman sendiri. Dan mungkin kita sering mendengar, karena ini merupakan bagian ayat yang dari juz 30, dan mungkin anak-anak kita sudah hafal, mungkin diri kita sudah hafal. Ada di situ di Quran surat
surat Ad-Duha ayat yang ketiga. Di situ Allah berkata, ini Allah yang berkata loh, ini Allah yang berfirman bahwa Allah tidak akan membencimu, tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan apapun. Ini Allah yang mengatakan bahwasanya di sana Allah berkata, di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ayat kadang jarang kita pahami, kadang jarang disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, oleh mungkin pendakwah-pendakwah kita untuk kita syiarkan bahwasanya di sana dikatakan bahwasanya Tuhanmu tidak akan meninggalkan dirimu dan tidak pula membencimu. Tuh ayatnya bagus sekali. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sudah ngatain, Allah sudah berkata, Allah sudah berfirman bahwasanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku Tuhan Allah tidak akan meninggalkanmu, tidak akan membencimu. Tuh ayatnya kan. Kita kadang enggak jarang mendengar orang-orang membahas tentang ayat ini, bahwasanya aku Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak akan membencimu. Jadi Allah itu terhadap hamba-hambanya tidak akan pernah membenci, tidak akan meninggalkan kita. Walaupun diri kita terpuruk, walaupun diri kita istilahnya dalam mental yang jatuh, dalam versi diri kita lagi terlena, lagi banyak masalah, lagi banyak problem, ingat Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah menjauhi kita. Walaupun orang-orang yang ada di sekitar kita sudah menghina kita, sudah menjelek-jelekin kita, sudah benci terhadap diri kita karena mungkin perbuatan kita, mungkin kesalahan kita, mungkin karena kehilapan kita, mungkin karena perbuatan maksiat-maksiat kita yang kita lakukan, mungkin karena masa lalu kita yang kelam, ya, suka minum-minuman, suka berjudi, suka berzina, suka berani sama orang tua. Tapi ketika kita di saat itu kita bertobat, mendekat kepada Allah, maka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membencimu, Allah tidak akan meninggalkanmu. Yang ada rangkul, yang ada Allah memeluk kita, yang ada Allah merangkul kita. Yuk kembali kepadaku, maka aku akan membersamaimu, maka Allah akan menyertaimu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari ayat ini kan sudah jelas artinya apa. Artinya saking sayangnya Allah, saking cintanya Allah, saking Allah tidak membenci terhadap hambanya, bahkan Allah nungguin, bahkan Allah manggil-manggil kita nih sebagai hamba-hambanya, sebagai makhluknya yang maksiat, yang senantiasa yang senantiasa lalai dalam perbuatan salah, dalam perbuatan maksiat. Jadi ketika diri kita dalam perbuatan salah, diri kita dalam kehilapan, Allah masih menunggu kita, ya. Kapan tong kamu datang, ya, kapan cung kamu datang kepadaku, ya, bertobat, minta ampun, aku ampuni dirimu, ya, walaupun dosamu selebar bumi, seluas lautan, aku akan mengampuni. Yang penting kamu bersungguh-sungguh minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni taubatmu, maka aku akan mengampuni dirimu, dan aku akan membersamaimu, aku akan memelukmu, aku akan merangkulmu, dan aku akan selalu dekat dengan dirimu. Maka ya, jadi orang yang senantiasa belajar dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Jangan menjadi orang yang senantiasa asik dengan perbuatan salah kita, senantiasa asik dengan kemaksiatan kita, senantiasa asik dengan hiruk pikuk yang senantiasa sebenarnya itu akan menjerumuskan diri kita dalam kesesatan, menjerumuskan diri kita dalam mental atau perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Mungkin kalau kita minta maaf kepada orang, mungkin ada endingnya, ada skenarionya, kadang ada istilahnya, ada episodenya, ada skenarionya, ya. Minta maaf sekali, 2 kali, kadang tidak dimaafin, kadang malah digerundelin, kadang malah diomongin. Itu manusia. Tetapi kalau sama Allah, ingat,
Allah tidak akan pernah membenci kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah akan senantiasa menunggu kita untuk senantiasa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya konsepnya, ketika diri kita merasa sendiri, ketika orang-orang sudah meninggalkan kita, ketika orang-orang sudah menjustis kita, ketika orang-orang sudah menilai buruk diri kita, ketika orang-orang sudah menghina kita, menjelek-jelekan kita, bahkan mengumbar aib kesalahan kita, ketika kita sudah pusing, bulat, ketika diri kita mungkin sudah stres, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak akan membencimu, tidak akan meninggalkanmu, bahkan Allah akan merangkulmu, akan memelukmu agar dirimu kembali menjadi fitrahnya manusia, menjadi manusia yang senantiasa taat, tunduk, patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tidak ada maksud untuk menceramai, tidak ada maksud untuk istilahnya menggurui, tetapi intinya ayo kita saling menasihati satu sama lain. Kita amalkan ilmu yang ada dalam diri kita, walaupun mungkin ilmu kita itu masih cetek, masih rendah, tapi kita siarkan, kita sebarkan biar ada kemanfaatan dalam diri kita. Intinya kesimpulan yang dapat kita ambil pelajarannya pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, bahwasanya satu, ingat, kita biasakan untuk bisa bangun di waktu pagi, terutama di waktu subuh, karena jelas bangun di waktu pagi terutama di waktu subuh itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, karena di situ ada ibadah yang indah, ada ibadah yang wajib yang perlu dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah balik, yang sudah berakal, yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh, apalagi dilakukan secara berjamaah. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu kalau kita mau melakukan perbuatan baik, kalau kita mau melakukan amal soleh, maka ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Jangan ditunda-tunda. Biar apa? Biar kemanfaatan dari amal soleh, dari perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa cepat dirasakan manfaatnya terhadap, bisa dirasakan manfaatnya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga yaitu bahwasanya Allah itu tidak akan pernah membenci kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita mungkin sudah pusing, sudah stres, sudah bingung mencari jalan solusi dalam hidup kita, karena mungkin kita sudah terlena terhadap perbuatan dunia, kita sudah terlena dengan godaan setan, dengan bisikan setan, maka kembalilah kepada Allah, perbaiki hidup kita, perbaiki ibadah kita, bermunajat, bertobat kepada Allah, maka yakinilah Allah akan merangkul kita, Allah akan membersamai kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang yang baik, jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang senantiasa taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.